Terlalu banyak matahari akan membuat sebuah tim hancur lebur berantakan. Itulah yang terjadi dengan Real Madrid. Kita bahas lengkapnya hanya di obrolan bola anak rental. Lagi-lagi doh. Lagi dan lagi. Kembali dengan formasi Dynamic Duo. Ini ketiga kali nih gue ngomong yang akan menggantikan Coach Justin dan Panji Suryono. Aduh. Mereka kan udah pada dewasa, udah pada tua. Istirahat gantian kita ya doh ya. Ini lapak saatnya kita. lah. Regen. Ayo podcast media-media gede yang mau hire. Ayo lirikin dah. Ntar kita pasang tuh di atas itu tuh logonya tuh. Ready ini di atas ini. Ready, pokoknya ready lah. Kita udah siap mengobrak-abrik industri hiburan sepak bola di Indonesia lah pokoknya. Ini ada isu juga yang menarik doh. Terlepas dari 7 gol di Bernabeu ya. 7 gol. 2 game. Tapi kegolan ya, bukan ngegolin. Iya, 7 gol ke gawang Lunin ya. Ke gawang Lunin. Ayo ntar gue pengen bahas juga tuh si Lunin tuh. Cuman banyak yang bilang kalau sebelum musim dimulai gitu, banyak yang bilang kalau kedatangan Mbappe ini bakal bikin Madrid untouchable. Madrid langkahnya sangat luar biasa. Banyak yang bilang gitu deh. Cuman ya itu yang bocil aja. Yang pengen setim ada Ronaldo, ada Messi, ada Ibra gitu. Kebanyakan main PS tuh. Master League gitu. Iya. Kalau ngambil dari omongan siapa yang menang Football Manager. Oh iya tahu siapa sih, lupa gue namanya. Iya. Dialah itu shout out to pemenang itu respect banget lah. Keren. Dia bilang ketika dikasih budget untuk beli pemain dibanding dia beli pemain di situ kan ada chemistry, ada poin chemistry, ada poin harmonisasi tim gitu ya. Lebih baik bikin komposisi yang pas buat tim dibanding nambah pemain baru karena punya banyak pemain bintang nggak connect satu sama lain juga sulit gitu. Dan menurut gue itu statement yang sangat menarik gitu. Itu bisa diaplikasikan ke real football ke realita memang seperti itu. Dan itu terbukti di Madrid sekarang Madrid, gitu. Udah bukti nyata lah. Iya, karena gue ngeliat perdebatan ini dimulai sebelum kick off awal musim ini dimulai gitu. Orang bilang Mbappe akan bermain di mana? Iya. Dan kayaknya kita udah beberapa kali bahas juga, kita mempertanyakan apa jadinya. Lu punya Bellingham, lu punya Vini, lu punya Mbappe gitu. Dan Rodrigo juga nggak bisa dikesampingkan loh. Iya. Dan maksud gue Rodrigo tuh juga something ketika dia tampil gitu. Dia ketutup aja. Iya. Very underrated player menurut karena gue beranggapan Rodrigo kalau dikasih dia pindah ke tim yang bisa memfasilitasi dia dengan baik, dia bisa jadi something aja. Bisa ketika dia bisa di roster di tim itu ya. Karena jangan lupa Rodrigo itu posisi favoritnya di kiri juga. Rodrigo itu winger kiri juga. Beberapa kali main di kiri bagus juga. Karena itu yang jadi permasalahan gitu, dan kelihatan banyak orang bilang udah tenang aja, Ancelotti mah jago ngelola ruang ganti, manajemen pemain. Terbukti juga. Yang jago cross terbukti. Iyalah cross nggak ada. Mau dibilang enggak emang Madrid lagi flop bla bla bla, nggak harus diakuin sentuhan cross nggak tergantikan. Tapi apa yang mempengaruhi dok? Kira-kira yang lebih signifikan kehilangan cross atau sekarang terlalu banyak matahari di Real Madrid? Gini, untuk Mbappe itu 1 poin. Ya, Ancelotti nggak bisa ngegodok Mbappe, Vinicius, Bellingham. Ya. Rodrigo. Bahkan. Quartet ini Ancelotti bingung. Ya. Poin selanjutnya cross, di mana Valverde musim ini yang gue sesalkan adalah dia mencoba bermain menyerupai cross. Itu yang salah. Ya. Valverde itu bukan tipikal pelayan lini depan. Valverde itu sebagai second choice untuk mengganggu defensif lawan kan biasanya dengan
syuting keras dia dengan ngerangsak masuk, lari kereta dia. Sementara Valverde mencoba lebih stylish, lebih ke distribusi bola. Iya, mencoba untuk menggantikan peran Kroos, sementara Modric aja yang udah bermain bertahun-tahun sama Kroos nggak bisa gitu, nggak Camavinga terlalu muda dan game mainnya agak beda. Tchouaméni yang diharapkan jadi distribusi bola dengan akurasi yang kita tahu cukup tinggi dan lain-lain, shooting, handling bola bagus lah Tchouaméni. Tapi ternyata lagi hilang gitu. Entah kenapa kehilangan kepercayaan diri di lini tengah. Mungkin Tchouaméni ternyata perlu tandem gitu. Sementara Kroos kan bermain sendirian, ditaruh di belakang ketika Madrid udah kalah, cuek aja dia. Bola ke dia langsung long ball dan akurasinya masih di atas 90%. 10 di akhir karirnya 10 tahun akurasi nggak turun dari 90%. Menurut gua lu jangan cari pengganti Kroos tapi bikin sistem tanpa Kroos. Karena kalau lu nyari pemain yang 10 tahun terakhir bermain lebih dari 40 pertandingan setiap musim dan akurasi di atas 90%, sebut. Sesimpel itu. Ada, sebut. Sebut aja, kasih satu nama. Siapa yang itu, nggak ada, harus menyesuaikan gitu loh. Dan permasalahan siapa yang harus bermain di kiri antara Rodrigo, di kanan kita kunci lah. Bapak udah. Bahkan gitu. Cadangan sekarang dikorbanin gitu kan, nggak masuk akal buat gua. Di kiri Mbappe atau Vini gitu. Itu permasalahan yang fundamental. Gue bukan cuma di tim sekelas Real Madrid, gue kan cukup mengamati sepak bola kelompok usia gitu ya. Bahkan PON. PON gue tonton, bukan cuma sepak bola, basket gue tonton, olahraga semua lah. Gue memang suka sport aja, memang basicnya gue nggak suka olahraga tapi suka nonton gitu. Gue suka analisis tentang olahraga, menarik buat gue. Pemain yang kita ambil contoh terdekat, pemain kelompok usia 15 tahun, 16 tahun. Entah di basket, entah di bola, bermain bukan di posisinya. Gue nggak akan sebut nama, tapi ini pemain MVP lah. Udah namanya udah cukup oke di posisi dia, di guard gitu ya, di satu posisi. Ditaruh di posisi yang bukan posisi favorit dia, ditaruh di forward gitu. Kalau di basket kasar di forward, kalau di bola di winger lah. Dia nomor 10, ditaruh di winger. Ada nggak yang potensinya keluar? Ada, tapi biasanya yang udah profesional, yang udah memang jago banget. Kayak contoh Bruno Fernandes, nomor 10, beberapa kali di eranya Ole ditaruh di wing kanan, tetap perform. Ya itu special case, tapi banyak nggak yang ketika nggak bermain di posisinya dipaksa ditaruh lebih menyerang atau lebih bertahan nggak perform? Banyak lagi. Cuma nggak kesorot memang. Tapi kalau kita lihat, kok kenapa mainnya kayak gini? Kemarin dia bagus main di sini, kenapa digeser? Alasannya kan macam-macam. Mulai dari yang profesional, kalau kayak Real Madrid, Vinicius dan Mbappe, ketika lu nyadangin salah satu, yang akan berdampak tim. Karena egonya di situ bermain. Anjing, gue superstar, gue calon Ballon d'Or, tapi masa gue dicadangin? Mbappe, anjing, gue datang ke sini udah bela-belain gratis. Gue punya 18 tahun, gue udah juara dunia. Gue ditaruh di striker, gue nggak perform, ya wajar aja gue nggak perform. Orang bukan posisi favorit gue, itu wajar. Itu konteks profesional. Kalau kita konteks ke amatir, alasan-alasannya lebih nggak masuk akal, Ki. Kenapa nih? Ada yang bilang, misal lu ditaruh di winger karena apa? Lari lu kenceng. Padahal kita ngelihat ini pemain punya visi. Dia ditaruh di back, padahal aslinya gelandang bertahan gitu. Sebenarnya masih ada koneksi. Bagi profesional. Ketika kelompok usia nggak bisa, lu harus maksimalin potensi dia. Alasannya karena apa? Karena lu tinggi. Itu terus lu ditaruh di posisi yang bukan posisi lu karena apa? Dia lebih pendek. Kalau lu ditaruh di posisi yang sama, nanti dia nggak main dong. Itu menurut gua permasalahan kayak Vini dan Mbappe, kalau kita tarik ke bawah, tarik ke roots ya, ke grassroots, memang sudah mengakar gitu. Jadi kalau lu bilang ini banyak yang bilang ini anomali Mbappe dan Vinicius nggak perform, nggak padu dan lain-lain, ini bukan sebuah anomali atau sebuah ketidakwajaran. Itu bukan hal baru lah ya. Ini udah terjadi di lingkungan sport dimanapun. Ketika lu tumbuh di posisi A dan lu nggak tempatkan di posisi yang lu nyaman, yang lu bisa berekspresi, lu bisa
memainkan visi lu Iya. gitu, lu akan mati karir lu. Mati, ya. Jadi ya kayak kita ngeliat Mbappe sekarang nggak mau mundur, Iya. kebingungan di tengah, di striker, Iya. ya wajar aja buat gua. Wajar. Yang bilang itu kan yang sorry tuh saya yang mereka suka bola karena nama besar, sosok. Ini jago sama-sama jago gitu. Iya, Padahal nggak kayak gitu kan sepak bola ini masalah Cara berpikir logisnya nggak gitu nggak ya. kayak gitu. Sepak bola itu masalah komposisi gitu. Iya. Lo harus meracik yang pas lah ibaratnya gitu itu ya. pelatih di situ, Iya, sentuhan iya. pelatih, dan Ancelotti membuktikan. Ya, ini bukan pertama lah. Ancelotti dulu punya Beckham, Oh, punya iya. Ronaldinho, punya Seedorf, punya Inzaghi, punya era itu kan? Iya. Punya siapa lagi tuh? Ada lagi? Iya di Milan lah ya. Di Milan era Iya, itu iya. ya, di Milan era kemasan. Sesimpel, siapa yang ngambil bola mati? Itu kan pasti kan salah satu merasa Iya. terkucilkan. Iya. Akhirnya Beckham cabut, Iya. ya kan? Ronaldinho Ronaldinho cabut. cabut. Kakak Iya, cabut juga. pergi, Iya. ya kan? Akhirnya satu-satu tuh. Eranya Ronaldinho dulu, Beckham nggak perform, Iya. baru eranya Kakak. Kakak, iya. Itu kan akhirnya nggak bisa lu semua numpuk Iya, di iya. situ. Iya dan itu gimana ya gue ngelihat karena belakangan nih lagi tersebar juga isu di luar benar tidaknya ya kalau si Mbappe ini mulai Mulai gundah gundah, hatinya mulai gelisah gitu dengan apa yang dia terima di Real Madrid gitu dalam hal posisi permainan gitu. Apalagi dia nggak dipanggil Prancis Iya. ya, pukulan telak. Telak Buat banget ya. Mbappe telak, jujur telak. Sekelas Mbappe gitu. Sekelas Mbappe nggak dipanggil di timnas Prancis telak. Masalahnya itu berpengaruh ke citra dia dong. Itu kan. ke branding, Iya. nama besar, mental, Iya. psikis. Wah, Pertaruhannya kena semua. banyak. Pertaruhannya banyak. Lu datang dengan the best player in the world. Iya. Ya Mbappe menurut gua nggak akan, selama di bawah Ancelotti nggak akan Iya. kemana-mana. Dia Gimana? harus punya sentuhan pelatih baru. Ancelotti sih ya, kayaknya ya Gua- emang berbahaya yang bikin jadi agak runyam ini kebingungan Ancelotti sendiri ya. Lu setuju gak kalau Ancelotti bingung? Ancelotti membuktikan kalau dia nggak, manajemen dia bagus tapi dia nggak seajaib itu untuk Ya. untuk bisa mengendalikan apapun yang dikasih gitu. Dengan egoisme dia, dengan arogansi dia ngomong Iya lagi. bla 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 bla, nggak terbukti di lapangan. Dan terbukti. akhirnya fans Real Madrid mulai membuka mata Udah nih. banyak yang kesel loh sama mulai Ancelotti banyak. sekarang. Ya lu minimal main yang bagus lah Iya, ya kan. iya. Pada akhirnya fans itu seneng Termaafkan pemain sama datang gitu cuma Keci. 2 minggu pertama Iya, iya. pas beli baju apa ketika pemain yang nggak perform fans bodo amat ya Iya. udah, lu cadangin aja nih si bangsat mau orang Mbappe kayak mau siapa Yang penting menang gitu. Itu yang enggak mungkin iya sih ada ya balik lagi ya konservatif ada rasa gua lebih lama di bola daripada lu semua gitu. Mungkin Ancelotti punya pemikiran itu gitu. Gue udah biasa megang superstar, Iya, iya, bahkan di tim gue dulu banyak superstar ya, tapi ya nggak sesuai ya sama di lapangannya. Ya gua nggak aneh sih kalau yang sesuai lu sampein bisa jadi ini musim terakhir Ancelotti gitu. Menurut gue ini musim terakhirnya udah Musim terakhir tanpa gelar musim ini Real Madrid. tanpa gelar Mungkin bisa gelar-gelar itu apa? Copa del Rey. Copa del Rey atau yang piala-piala Apa sih namanya? kelas 2 lah. Iya. Tapi ngelihat balik lagi tadi itu ke peran Kroos ya. Ancelotti ini gue bingung nih antara dia nih tahu bahwa padahal kan pengumuman Kroos ini kan lama kan dari sebelum Euro dimulai loh. Dia udah bilang kalau gue pengen pensiun gitu. Iya. Ancelotti ini antara satu dia nggak mencari pengganti. Kedua kalau lu nggak mau cari pengganti lu bikin sistem yang tanpa Kroos dan bisa works gitu. Tapi itu nggak dilakukan juga dua-duanya doh. Kalau untuk pengganti agak sulit ya. Agak berat. Tapi yang gua sorotin justru kenapa lu nggak bikin sistem yang memang tanpa Kroos gitu. Dan nggak dilakukan Dan gitu. nggak dilakukan. Akhirnya lu mengganti sosok Kroos dengan Tchouaméni, lu pasang di posisi Kroos. Dengan Valverde lu coba bermain seperti Kroos, ya nggak bisa. Nggak bisa ya. Menurut gua sosok yang paling mendekati Kroos justru Alexander Arnold. Sebagai pemain tengah. Sebagai enggak, terserah dia mau main di bek kanan juga nggak masalah, karena balik lagi peran Kroos itu bukan soal dia di tengah Iya, atau iya. dimanapun Kroos ditaruh bolanya sampai. Iya. Itu yang perlu kan. Dan Arnold punya atribut itu ya. Nggak setajam Kroos memang, Iya, iya, tapi iya. punya potensi di situ. Mendekati lah ya. Mendekati lah. Iya. Karena gue ngeliatnya bahaya sih kalau Madrid
dan Ancelotti tetap dengan kepala batunya gitu. At least Ancelotti berpikir gimana caranya pertandingan tetap berjalan dengan baik keluar dari sistem adanya cross gitu, dan itu nggak dilakukan anjir. Iya kan, sesimpel lu kalau mau main jelek terserah, yang penting menang. Iya. Masalahnya lu nggak bisa, Udah nggak menang lagi. Itu. Dan yang seru nanti Januari kan, target buruan utama Real Madrid itu kan Arnold kan. Iya. Arnold tuh udah jadi buruan utama Real Madrid nanti Januari. Kabarnya juga sih. Tapi Liverpool lagi di championship race gitu, Iya, Champions lagi title bahaya contender juga, kelas title berat contender lah ya. kelas berat juga nih, calon Iya. juara unggulan Apa juga yang nih. bakal dilakukan? Apa yang akan terjadi Iya, gitu. iya. Pun seandainya dilepas, harganya pasti walaupun tinggal setengah musim, Iya. harganya Tinggi, ngaco tetap pasti. tetap tinggi. Iya, karena mungkin yang paling dekat menggantikan, kita berandai-andai yang menggantikan Arnold ya, menurut gue sih Frimpong akan datang. Frimpong Leverkusen. Frimpong Belanda Connection. Belanda Connection, Dutch Belanda Connection, masuk pasti akal Belanda sih. Connection. Masuk akal sih. Arnold. Oh, Luis Diaz dicadangin sama Slot. Iya anjing. Mainin Gakpo berani. Gakpo oke juga tapi. Oh, Gakpo oke juga, golin oke juga. Golin Itu, juga kemarin. itu yang nggak dipunya Iya, Arsenal kan. Iya. Ini maksud gua Luis Diaz yang Yang segitu luar biasanya segitu gitu luar ya. biasa musim ini. Dicadang. Berani. Masukin dari bench Iya. kayak Arne Slot. Ya lu kalau lu nggak mau ikutin gua bisa ganti lu nih. Gakpo juga bisa cetak gol, kasar kan gitu. Iya. Berani. Karena kalau ngelihat urgensi, Madrid ini kan pasti butuh banget di winter dong. Iya kan? Sangat amat Udah butuh. ngumumin juga bakal belanja. Iya, udah ngumumin bakal belanja. Sementara itu tadi masuk akal kalau harganya jadi gila-gilaan, karena Liverpool juga nggak mungkin ngelepas dengan harga murah ketika dia lagi butuh Arnold buat persaingan gelar juara juga kan. Mata duitan kan kita tahu. Iya lagi. Iyalah. Dengan Walaupun- track record dia jual Coutinho. Itu makanya mendingan Liverpool ya udah akhir musim aja gratis. Iya, Tapi gue juara musim ini. Iya. Kalau mau lu bayarin nih karena gue harus cari penggantinya. Kasarnya kan Masuk gitu. akal. Kalau kita agak out of topic gitu ya, agak ke Liverpool, Chiesa aja nggak dimainin. sampai Iya, sekarang. Chiesa Sama belum pernah sama main ya? Slot. Pernah bentar nggak sih? Pernah. Pernah. Oh sering, tapi 5 menit terakhir. Iya. 10 menit terakhir. Maksud Arne Slot nggak pernah jadi bener-bener tumpuan kan? nggak pernah. Gue yakin itu bukan karena sentimental, memang nggak cocok sama taktikal si Slot aja. Sesimpel itu ya. Soboslai 2 game nggak perform. Curtis Iya. Jun nih mainin Curtis berani, cuek aja dia. Gue respectnya kan poin ya, bagi kalau kita ngelebar dikit, poin yang di respectin dari Arne Slot tuh berani gitu. Berani ngerombak bongkar pemain. pasang si, gue lupa waktu itu dia lagi ketinggalan. Masukin nggak perform, diganti lagi sama dia. Iya, siapa itu ya? Iya gue lupa, udah di akhir diganti lagi, cuek aja, baru masuk nih, diganti lagi sama dia. Endo aja yang dibilang Klopp bagus, Iya. sama Arne Slot nggak dipakai. Gravenberch Iya. main. Iya, Ya kan Belanda lah itu, Belanda, Belanda iya. Pancasila. Udah ngerti pasti. Udah ini. Udah Geser oke lah. geser dikit balik lagi dok ke Madrid. Lu ngelihat fenomena Lunin gimana dok? Kayak dia kan masuk berapa ya? Berapa besar balon? Ya, 20 besar lah. Yasin kiper ya apa Iya. sih? 20 besar juga masuk kalau nggak Masuk. salah. Oh kiper. Kiper itu kan Emiliano Martinez, kalau nggak salah Lunin apa siapa Iya, gitu. Lunin masuk top 5 10, lah ya, kayaknya, ya. feeling gua gitu. Kok bisa jadi apa emang gimana ya? Kalau gue nggak bisa nyalahin Lunin juga gitu. Kalau lu ngeliat, kita ambil yang paling telak deh lawan Barcelona, golnya Rapinha. Mau kipernya siapa Berharap juga, siapa, mau gitu. gimana ya kan? Iya sih, Vasquez udah unggul Iya. 2 langkah kalah. Terus Kocak aja gitu Iya. kalau gua masih inget-inget aja. kayak kiper juga gawang segede gitu, kiper Iya. cuma satu. Ketika posisinya gini, ketika posisinya 1 lawan 1, itu udah bukan salah kiper, Iya. itu udah salah back. Salah back ya. Kenapa lu bisa menempatkan itu 1 lawan 1 sama kiper? Karena 80% mungkin itu gol. Iya. Kayak penalti itu 80% udah gol. Jadi ketika gol lu nggak bisa nyalain kiper, Iya, kenapa nggak ditepis? Yang salah the back ya, kecuali dia blunder. Menurut gue Lunin nggak ada yang blunder gimana-gimana juga. Iya sih. Memang posisinya kayak kemarin golnya Tijani, kontrol Iya. half balik badan, shooting, kolong. Yes. Mau kiper siapa juga susah juga kalau udah posisinya kayak gitu. Jadi nggak serta merta kesalahan ke Lunin Iya, kayak Lunin udah nepis golnya Morata, Iya. apa dapat cashback. Ya gimana? Iya. Masa mau ditepis lagi? Iya sih, Ya, bener. susah juga. Susah Jadi juga. lini belakang Madrid yang gue sorotin justru si Ferland Mendy sama Lucas Vazquez Iya, tuh udah hancur banget. Dok, kalau kabarnya kan center back juga tuh Center back. Madrid nyari siapa kira-kira do nama? Alaba udah pemanasan, Iya, udah mulai merumput ya kan. Rumornya sih kalau yang muda-muda ada Gerald Hato-nya Ajax. Ya, Terus
Ada pemain-pemain muda-muda gitulah, gue lupa siapa namanya. Siapa tuh yang Leverkusen? Piero Hincapai. Terus Jonathan Tah. Iya. Jonathan Tah kencang juga tuh rumornya. Ya, kita udah sering lihat Rudiger ketika bermain sama Alaba. Iya. Juara champion. Iya. Udah oke lah. Bahkan Rudiger menurut gue lebih baik dipasangin sama Tchouaméni dibanding sama Eder Militao. Rudiger sama Eder Militao gaya mainnya sama. Iya, sama. Dua-dua demen overlapping, jadi ketinggalan terus di belakang. Apalagi wingbacknya nggak kuat. Iya. Makanya kenapa zaman sekarang banyak wingback yang aslinya posisinya center back, Iya. ketika center backnya naik itu dia bisa cover. Iya. Sementara Lucas Vazquez aslinya winger, Ferland Mendy nggak bisa jadi back tengah. Nggak bisa jadi back tengah. Carvajal masih bisa Iya. waktu itu ya kan. Carvalho bisa. Ya, akhirnya Madrid dihukum dengan defensive line rendah tapi Iya. overlappingnya terlalu tinggi. Karena Kalau lu mau overlapping tinggi, defensive line-nya Defensif tinggi. Karena emang sekarang udah zamannya gitu sih ya, back tuh nggak bisa satu tipe. Nggak bisa satu tipe. Bahkan dari dulu udah dibuktikan dengan Ferdinand dan Vidic ya. Itu kayak Arsenal lah kita contoh Iya. ini belakang udah paling benar tuh. Timber, Calafiori, Gabriel, Saliba, semua back tengah. Iya. Iya kan? Tapi akhirnya bisa Dicocok-cocokin Iya, luar dengan- biasa kan akhirnya jadi oke banget lah kalau masalah ini belakang gitu. Yang lihat tetangga aja lah, Kubarsi sama Inigo kan. Kubarsi, Inigo, Balde, Konde. Iya. Konde itu back tengah asli. Iya, Konde back tengah bener. Di Sevilla dia back tengah. Iya, akhirnya kalau ketika si Kubarsi atau Inigo lah paling sering telat turun karena Iya. usia udah lambat. Usia udah capek. Konde selalu tutup. Konde selalu rapi. tutup. Iya. Dan makin disiplin. Oke. Menarik kalau kita bahas Real Madrid nggak ada habisnya. Nggak tahu siapa yang bakal paling bersinar, apakah Vinicius, apakah Bellingham, apakah Gue Mbappe. berharap Real Madrid temu Arsenal di Champions League. Jangan temu Barca lah. Yakin lu tuh. Yakin gue kalau ketemu Madrid kayak gini mah. Tapi Arsenalnya juga mengkhawatirkan anjing. Ya tapi bisa lah. Madrid lebih mengkhawatirkan ya. Lawan Milan masih menang Arsenal. Jujur aja gue sejelek-jeleknya kayak gitu. Lawan Milan masih nampung lah biar kata 1-0 ya. Iya. Gol-gol aneh dah gitu ya. Bisa dari corner. Oke, kalau gitu kita nantikan aja kiprah Real Madrid di La Liga dan juga di Liga Champions. Kita nanti bahas lagi sampai bertemu di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental.